Halo semuanya, balik lagi dengan saya Malik. Kali ini saya sudah bersama dengan perawat lansia dari LPK Permata Kasih Anugrah. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Ya baik, nama saya Asti Farni. Di sini saya sebagai pengajar perawat lansia. Dan di sini saya mengajarkan perawat lansia tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku di perumahan ataupun nantinya ketika dia ada perawatan di rumah sakit. Oke, jadi saya manggilnya apa nih? Ibu atau Ibu saja. Ibu ya, Ibu Asti. Ibu Asti, sebelumnya saya ingin nanya sama Ibu. Ibu ini kenapa bisa bekerja di LPK Permata Kasih Anugrah? Pertanyaannya sangat emas sekali ini ya. Ya, kenapa saya bisa sini tentunya karena ya memang sudah direncanakan ya dari Tuhan begitu. Saya di sini memang sesuai dengan profesi saya sebagai perawat. Di sini makanya saya ingin mengembangkan potensi saya di dunia kesehatan. Tapi sebelumnya Ibu Asti ini bekerja di mana? Saya sebelumnya di suster lansia. Suster lansia. Suster lansia, iya. Suster lansia di daerah saya sendiri kebetulan. Kemudian saya menyelesaikan sampai selesai pekerjaan saya, kemudian saya kesini. Oke, itu berapa lama Ibu Asti? Cuma 4 bulan aja. Untuk 4 bulan. Iya, 4 bulan. Tahu di sini itu dari mana? Dari gempanya sosial media. Dari sosial media. Iya, betul. Oke. Mohon maaf, Ibu Asti ini S1. Betul, S1 keperawatan. S1 keperawatan. Oke. Ibu Asti gini. Ada kendala nggak waktu pertama kali Ibu Asti untuk mengajar di sini atau pas masuk ke sini? Untuk kendala sih saya tidak ada, karena memang kurikulum yang saya pelajari sudah saya pelajari dapatkan dari semasa saya akademik ya kuliah itu memang semuanya sesuai. Jadi saya di sini tinggal mengajarkan apapun apa saja yang memang sudah saya pelajari sebelumnya gitu. Jadi memang semua yang saya ajarkan sudah berdasarkan kurikulum dari Dinas Kesehatan kemudian Badan Kesehatan Dunia. Oke. Kalau dari orang-orang di sini waktu Mbak Asti datang itu bagaimana? Kalau orang-orangnya memang mereka ada yang umurnya lebih dari saya ya, jadi saya juga menyesuaikan untuk usia-usia yang lebih dari saya. Tapi berjalan ke sini alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya bisa saya andalkan sendiri. Oke. Berarti kan waktu masuk sini langsung mengajar ya? Itu pas mengajar itu langsung mengajar sendiri atau ditemani terlebih dahulu? Kalau mengajar memang saya pertama kali ditemani oleh pengajar senior di sini, kemudian saya dilepas gitu. Jadi kita belajar pertama kali menyesuaikan sama audiens, jadi menyesuaikan pendengarnya nih. Mereka ada usia lanjut, ada usia yang memang lebih di atas saya gitu. Jadi saya menyesuaikan juga dengan mereka. Kemudian setelah itu saya jalan sendiri sih. Oke. Tapi pas misalkan Mbak Asti kan lagi, mohon maaf Ibu Asti kan lagi dijaga gitu ya, misalkan ada pendampingnya gitu ya, yang mendampingi Ibu Asti ya, melihatlah atau reaksi Ibu Asti gimana tuh? Biasa aja sih, karena nggak nervous atau gimana? Pernah bikin kesalahan nggak waktu lagi ngejelasin? Ini kan lagi ada yang jaga ini, tiba-tiba Ibu Asti tuh salah berbicara atau salah ngomong terus ditegur sama yang ngawasin. Pernah nggak sih gitu? Kalau itu enggak sih. Nggak ada. Karena memang juga saya sebelumnya juga ngajar ini juga kesehatan kan, jadi ya udah ada bekal lah gitu dulu. Oke. Nah saya pengen tanya seperti ini, Ibu Asti kan menurut Ibu Asti gimana pandangan Ibu Asti tentang perawatan lansia itu di Indonesia? Oh iya, untuk perawat lansia di Indonesia memang saat ini menurut saya sangat baik sih, sangat baik karena kita pun tidak dimenafikan untuk ke luar negeri. Memang di luar negeri pun membutuhkan perawat-perawat dari Indonesia. Nah dan itu semua wilayah ya, semua negara, hampir semua negara itu membutuhkan perawat dari Indonesia. Toh memang kita terkenal dengan sifat kita yang sopan santun. Kemudian dari kita memang yang sudah tersertifikasi, sudah punya pelatihan khusus gitu. Jadi perawat-perawat Indonesia memang sangat dibutuhkan untuk di luar negeri. Bahkan kita semua bisa bangga ya, karena memang di Indonesia itu untuk sopan santun, untuk etika itu memang diajarkan lebih ke depan daripada yang lain. Oke, jadi menurut Ibu Asti kan untuk perawatan Indonesia itu sangat bagus ya. Betul. Tapi kenapa banyak banget ya saya sempat lihat video nih untuk dari YouTube atau sosial media yang lain. Itu ada aja untuk kayak perawat lansia itu yang kasar atau mungkin nggak sabar gitu. Mungkin
saat lagi merawat perawat lansianya gitu, dikasih makannya nggak bener atau dibentak, itu gimana menurut pandangan Ibu Asti? Iya, itu kan kembali ke karakter masing-masing ya sebetulnya. Jadi kita nggak bisa memaksakan kalau misal karakter dia, pribadinya dia di rumah atau keluarganya dia begitu. Jadi tetap walaupun kalau misal di pendidikan itu pasti mereka diajarkan untuk etikanya, etika sebagai perawat lansia gitu. Untuk hal itu saya kurang bisa memahami nih ya. Jadi apakah karakternya dia ataukah mungkin ada masalah gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngejudgement orang itu. Tapi untuk di LPK Permata Kasih Anugerah misalkan ada yang seperti itu bagaimana? Ada sanksinya tidak? Oh, kalau sanksi sendiri nanti itu berhubungan dengan atasan saya ya. Jadi untuk di LPK Permata Kasih kita pasti ajarkan untuk etika. Pun itu nggak 1 kali ya. Jadi etika itu bisa diajarkan 2-3 kali. Karena memang itu sangat penting untuk proses kerja ke depannya. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan itu juga nanti bisa kita ada tim konseling untuk perawat-perawat yang mereka pulang. Jadi ketika mereka pulang, perawat lansia pulang karena masalah tertentu, itu kita selesaikan bersama-sama. Ketika ada solusi, pasti kita ngomong nih sama perawatnya. Jadi begini-begini Mbak, gitu. Kalau misalnya dia perlu pelatihan ulang, kita latih. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah ikut pelatihan dan mungkin itu karakternya dia, berarti dia yang harus berubah nih. Gitu. Jadi kita saling ini sih, saling memberikan solusi gitu yang terbaik. Iya. Oke, jadi menurut Ibu Asti di sini itu dapat pengajarannya ya, jadi pengajaran etika juga. Itu berapa lama sih? Untuk pengajaran sendiri, kalau etika itu di sini biasanya 1 jam sih untuk 1 harinya itu. Tapi untuk maksimal pembelajaran lansia itu memang 7 hari. Jadi kita berikan selama 7 hari itu semua materi lansia. Jadi lansia dari awal sampai akhir, dari di rumah sampai nanti dia ketika dia masuk rumah sakit sampai dia pakai alat medis itu diajarkan di sini. Jadi semuanya kita anggap tercover untuk ketika dia sudah kerja, jadi dia sudah paham nih ketika harus berhadapan dengan pasien yang memang walaupun di rumah ataupun di rumah sakit. Oke, jadi memang di sini ada pelatihannya dari pihak atas. Nah, misalkan Ibu Asti ada dari pihak LPK Permata Kasih yang bikin seperti klien marah atau mungkin dia itu bikin ulah di sana, itu bagaimana? Nah itu kembali lagi sih nanti ada tim yang mengurus untuk klien sendiri. Jadi klien pasti kita akan ngobrol bareng, musyawarah bareng. Nah ketika ada klien yang memang di situ kok tindakannya kurang bagus nih ke suster kita, pasti kita akan melakukan perlindungan untuk suster kita dan pasti kita musyawarah dulu sama majikan, sama klien nih biar otomatis semuanya bisa enakan gitu. Kita kan kita juga melindungi tenaga kerja kita tentunya untuk perawat-perawat. Dan kita pun majikan klien kita juga kita harus betul-betul konfirmasi nih gimana Pak gitu di sana gitu. Jadi kita dua-duanya kita sama-sama saling koordinasi kemudian sama-sama saling backup sih biar dua-duanya saling berjalan beriringan gitu. Tapi di sini Ibu Asti itu ada prakteknya di atas? Oh, setiap saya mengajaran pasti praktek sih, kebanyakan praktek memang, kecuali etika dan dasar-dasar, tapi itu juga praktek sih. Jadi kebanyakan praktek saya setiap mengajarkan teori pasti dengan prakteknya, karena memang kita lebih masuk ya untuk praktek daripada kita teori terus gitu. Itu prakteknya apa aja yang diajarkan untuk lansia yang sudah siap untuk tenaga kerja ya, tenaga kerja yang siap untuk bekerja? Untuk prakteknya yang pertama ada NGT. NGT itu memberi makan lansia ya. Jadi kita pakai selang. Nanti selang itu bertujuan untuk memberi makan dan minum ketika lansia itu tidak bisa menelan ataupun mengunyah. Nah, kemudian ada juga dasar-dasar lansia. Di situ ada penggunaan kateter. Jadi kateter itu juga nanti penting bagi mereka lansia yang punya penyakit khusus. Misalnya punya penyakit dekubitus atau luka nih di bagian belakang. Kemudian ada juga memberi makan, jadi kita juga nanti praktek memasak gitu. Jadi praktek memasak dari pagi, siang, sampai malam ya. Jadi makannya kita random tuh, jadi makanan yang sekiranya bisa dimakan oleh lansia. Nah, terus ada juga nanti termometer, jadi memang kita ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi ketika lansia itu darurat, kita sudah paham nih apa yang harus dilakukan oleh perawat kita gitu. Itu sih Mas. Jadi banyak banget ya untuk yang dipraktekkan juga ya untuk di atas. Ada nggak misalkan salah satu waktu diajarkan itu susnya yang nggak mengerti atau tenaga kerja nggak ngerti gitu, butuh diulang-ulang gitu? Ada sih, tapi nggak semuanya. Rata-rata mereka bisa sih, karena memang saya selalu memberikan
teori kemudian praktek. Ketika dia belum paham, saya tanyakan ulang apa yang belum paham gitu. Dan memang ada beberapa yang mungkin sudah melakukan pembelajaran itu tapi mereka lupa, Bu saya lupa ini, ya saya ajarkan ulang. Jadi mereka saya haruskan untuk belajar di malam hari. Ketika nanti malam kalian mengulang lagi pembelajaran yang sekiranya saya ajarkan di pagi hari atau siang hari begitu. Oke. Tapi sebenarnya jenjang pendidikan dari tenaga kerjanya itu bagaimana? Apakah untuk SMK kuliah saja atau semuanya itu masuk? Kebetulan di LPK Mata Kasih Anugerah ini kita memang dari SD, SMP, SMA kita menerima. Dan kuliah juga kita menerima. Jadi semua jenjang kita ajarkan sih memang kita pukul rata semuanya. Jadi ketika SD pasti dia lebih untuk pembelajarannya lebih intens ya. Tapi untuk mereka yang kuliah pasti mereka sudah paham. Jadi kita pun nanti menyesuaikan dengan tenaganya, pendidikan jenjang pendidikannya. Oke, ada kendala nggak waktu pengajaran? Ini kan berbeda ya untuk pendidikannya juga ya. Ada terkendala nggak untuk pengajarannya seperti itu? Untuk pengajarannya tidak terkendala sih, cuma memang beberapa yang mungkin mereka usianya lebih ya, 30 ke atas lah. Mereka agak pelan, jadi Bu ini bagaimana gitu. Jadi mereka lebih tanyanya lebih yang apa ya, yang mereka belum paham dan mereka memang agak sedikit berbeda dengan yang lain yang mungkin usia 20-an. Jadi mereka kan lebih, kalau 20-an oh ya masih aktif nih, masih bisa masuk nih semuanya gitu. Yang mungkin 30 ke atas, 40-an aduh Bu harus pelan-pelan nih ngajarnya gitu. Jadi Bu saya belum paham yang ini nih, tolong ajarkan lagi begitu. Jadi memang apa ya, berpengaruh juga sih usia sama jenjang pendidikan. Oke. Nah Ibu Asti ini kan sempat bekerja juga ya untuk jadi perawat lansia, betul ya? Pengalaman itu gimana Ibu Asti? Pengalaman pribadi Ibu Asti sendiri nih, itu gimana sih? Kalau pengalaman saya, kebetulan saya kan jadi perawat lansia. Di sana saya memang pagi sampai malam, ya itu memang perawat lansia secara utuh. Jadi ketika saya menjadi perawat di situ, saya kebetulan waktu itu dapat orang dengan penyakit dekubitus. Dekubitus itu ada luka ya, luka di bagian belakang, di pantat, kemudian di paha, lukanya di 3 macam ya, 3 lokasi. Kemudian dia juga punya penyakit jantung, jadi terpasang alat picu jantung di sebelah kiri ini. Nah setelah itu dia juga punya pemendekan tulang, osteoporosis. Usianya memang sudah 93 tahun, sangat tua, sangat tua ya, jadi Mas, itu sangat tua sekali. Jadi ketika saya merawat, memang saya intens banget tuh merawatnya, sampai benar-benar dia tertidur, kemudian sampai bangunnya dia pun saya harus bangun begitu. Jadi perawatnya itu benar-benar perawat yang di rumah seutuhnya. Intens banget. Betul, gitu. Intens sekali. Jadi ketika dia nyeri pun ya, saya harus menyuntikkan, suntik injeksi gitu, injeksi obat tertentu, karena memang betul-betul si omanya ini dia itu dengan penyakit yang sudah kompleks, sudah komplikasi. Nah si oma juga memang beberapa saat dia pernah nggak sadar. Jadi waktu itu pun saya juga melakukan pemeriksaan darurat seperti tanda-tanda vital harus saya periksa. Kemudian pernah juga ke rumah sakit nih, rumah sakit, dan saya nungguin di sana. 24 jam? Iya betul, saya nungguin. Jadi pakai kateter juga. Nah kateter urin kan memang beliau itu memang penyakitnya memang sudah banyak begitu kan. Jadi saya juga harus betul-betul kateternya harus saya buang setiap saat. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya saya juga cek nih setiap 3 jam, setiap 3 kali shift. Jadi pagi, siang, malam juga saya cek terus. Cek terus. Jadi tanda-tanda vitalnya baik tekanan darah, suhunya, kemudian puls atau jantungnya nih. Jadi berapa, terus gimana nih keadaannya gitu. Memang saya betul-betul pantau. Oke, Ibu Asti di sini berarti pengalamannya itu benar-benar banyak banget ya. Iya, sebelum saya jadi pengajar memang saya sudah melakukan perawatan lansia. Jadi begitu saya mengajar, oh ya ini dulu saya begini, jadi kamu harus lakukan begini. Terus dulu saya begini nih, kurang ini nih. Nah saya juga menyarankan untuk begini yang lebih baik gitu. Jadi saya lebih ke yang memang saya sudah pernah nih gitu. Jadi saya lebih ke situ aja sih Mas. Jadi nggak terlalu berat lagi saya. Tapi misalkan, saya pengen tahu, kalau misalkan menjadi perawat dan menjadi pengajar, mau pilih yang mana? Menjadi perawat. Menjadi perawat. Kenapa tuh? Iya, karena kalau kita kan nggak bisa memaksakan hati orang ya. Jadi kalau hati saya memang sudah, saya pengennya orang bisa sembuh, bisa terobati gitu. Itu aja sih. Jadi kalau saya disuruh pilih ya jadi perawat saya otomatis. Di sini pun saya tetap sih melakukan perawatan. Maksudnya perawatan lebih ke teman-teman penyakit apa gitu. Jadi mereka lebih ke yang
tanya-tanya online. Terus di sini juga kan sama aja nih ada swabber gitu kan. Jadi ya jujur saya lebih suka ke perawatnya sih. Untuk ngajar memang kita lebih ke sharing aja. Jadi saya sharing aja ke teman-teman nih, saya bikin begini gitu ya, gitu aja. Jadi saya ngajak ngobrol mereka. Jadi kita belajar bareng lah gitu. Walaupun saya mungkin udah punya pengalaman, tapi saya pun nggak menutup kemungkinan kamu juga nanti di lain hari kamu juga punya pengalaman gitu. Jadi membagikan pengalaman, betul, sharing saya aja ya. sih. Oke. Berarti ini kan perawat ya. Sebelumnya ada selain perawat nggak? Oh, ngulik banget ya. Ada lah. Kalau pengalaman kerja apa ada sih. Mau dijawab apa enggak tuh? Ini bakal diulik-ulik terus nih. Ada, memang saya sebelumnya jadi guru kesehatan. Sebelum jadi perawat jadi guru kesehatan. Iya betul. Jadi guru kesehatan, terus saya masuk perawat. Ketika saya perawat kesini saya ada pilihan sebetulnya perawat atau mengajar. Terus akhirnya ya udah saya sharing dulu aja deh gitu, karena bagi saya dunia perawat ini, yang perawat di rumah ini baru gitu kan. Kalau sebelumnya memang saya perawatnya full, jadi perawat secara khusus, fokus begitu. Jadi memang alat medis cuma saya, tapi ketika nanti misal baju dan lain itu memang sama ART-nya nggak ART begitu. Jadi saya cuma tentang medis dan tentang penyakitnya si oma aja begitu sih, khususnya lebih ke situ. Ketika saya di sini saya belajar ternyata memang perawat di rumah begitu ya, lebih ke yang full untuk dia surveinya betul-betul pelayannya ke oma, terus pakaiannya, makannya gitu kan. Nah, maka dari itu saya kayak yaudah saya coba dulu nih jadi pengajar dulu untuk saya sharingnya kemarin gitu. Itu dulu sih. Memang saya pengennya share aja lah ke teman-teman gitu biasa. Oke, Ibu Asti terima kasih banget ya untuk waktunya ya. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi untuk kedepannya. Ya semuanya thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Saya Malik, sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Dadah.